ketika makmum hanya seorang diri, makmum hanya seorang diri. Apabila dua-duanya laki-laki, imamnya laki-laki, makmumnya juga laki-laki, maka posisi makmum itu adalah di sebelah kanannya imam. Posisi makmum seperti itu. Dasarnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Nah, Ibnu Abbas bercerita, saya waktu masih kanak-kanak sering bermalam di rumah tante saya Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasulullah SAW. Nah, terus ketika tengah-tengah malam Nabi bangun untuk salat, saya juga ikut bangun, ikut sama Nabi. Awalnya saya berdiri di sebelah kirinya Nabi, terus Rasulullah memegang kepala atau pundaknya Ibnu Abbas, lalu memindahkan ke sebelah kanan. Kan masih kanak-kanak ini Pak, jadi dipegang dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa apabila makmumnya hanya satu orang laki-laki, dia berdiri di sebelah kanannya imam. Kalau tidak ada lagi kemungkinan ada yang datang Pak, maka cukup berdiri sejajar saja, asalkan makmumnya tidak lebih tinggi daripada imamnya. Berdiri sejajar saja. Misalnya saya Pak, mohon maaf, saya dengan satu orang anak saya yang laki-laki, ya, salat di rumah. Kan tidak mungkin juga ada orang lain yang datang, tidak mungkin tetangga datang ke rumah mau ikut jamaah. Maka cukuplah anak saya itu di sebelah kanan saya sejajar. Ya. Kecuali apabila kita salat dan masih ada kemungkinan atau besar kemungkinan ada lagi jamaah yang datang. Misalnya kita berdua Pak singgah di satu masjid. Ya, kita berdua singgah di satu masjid. Terus kita jamaah. Kan masih besar kemungkinan ada lagi yang masuk ke masjid itu lalu kemudian ikut. Maka makmumnya agak ke belakang sedikit. Sehingga ketika ada lagi yang ikut, nah dia tinggal mundur sedikit saja untuk membuat saf di belakangnya imam. Kecuali tadi saya sampaikan, apabila makmumnya lebih tinggi daripada imam. Kalau makmumnya lebih tinggi dia agak mundur juga. Kenapa demikian? Kalau sejajar berdirinya, makmumnya lebih tinggi, nanti kalau ruku posisi makmumnya lebih di depan daripada imamnya Pak. Atau ketika sujud imamnya lagi lebih di depan, makmumnya lebih di depan. Itu kalau makmumnya lebih tinggi daripada imamnya. Tapi kalau lebih pendek, apalagi kalau kanak-kanak, cukup berdiri sejajar saja. Intinya kalau untuk pertanyaan tadi di mana posisinya? Posisinya di sebelah kanannya imam. Nah, kalau makmumnya perempuan, bukan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri, tapi di belakang, sejajar, di belakangnya. Nah, misalnya seorang suami, ya, jadi imam bagi istrinya, maka istrinya itu ya di belakangnya saja Pak, sejajar, bukan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tapi pengaturan ini Pak bukan syarat sah, ini kesempurnaan dan keutamaan. Kalau tidak seperti itu tetap sah salatnya. Buktinya apa? Tadi pada awalnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, Nabi pindahkan ke kanan, tapi tidak mengulangi salat dari awal. Tidak mengulangi salat dari awal. Jadi apalagi kalau misalnya ruangan memang tidak memungkinkan. Katakanlah sempit ruangan Pak, tidak bisa kalau istri di belakang ini ya, bisanya sebelah kanan atau sebelah kiri. Tidak apa-apa, di sebelah kanan kita. Ya, sama Pak pengaturan saf itu, laki-laki dewasa, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian perempuan dewasa. Itu kan pengaturannya seperti itu. Tapi kadang-kadang di beberapa tempat perempuannya bukan di belakangnya laki-laki, tapi sejajar. Ya dibagi dua itu tempat, satu laki-laki, satu perempuan. Itu salatnya tetap sah, meskipun menyalahi keutamaan. Tapi salat tetap sah. Artinya kalau selama masih bisa safnya diatur sebagaimana aturan yang semestinya, maka itulah yang afdal, itu yang lebih utama. Barangkali itu Pak, wallahu a'lam. Iya silakan. Iya, baik. Yang diutamakan amal jama'i, ya. Ikut pengajian, langsung duduk terus baca zikir, duduk zikir, baca subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai kafarah ketika tidak melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi misalnya kita masuk ke masjid, ada pengajian, langsung saja ikut duduk. Pada saat duduk baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai kafarahnya. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Siapa? Silakan Ibu ya. Ya, silakan Ibu.